Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi, proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi. Duka masih belum juga reda bagi Nur Alfianti, perempuan asal Sigi, Sulawesi Tengah tersebut masih ingat betul bagaimana gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayahnya. Meski 5 tahun berlalu, rasa trauma masih tetap membekas. Apalagi jarak tempat tinggalnya di perumahan BTN Bumi Kelapa 3, Kaluku Bulal ke desa Jono Oge atau desa yang hilang akibat likuifaksi hanya sekitar 7 km. Jika terjadi guncangan-guncangan kecil, pikirannya pun selalu khawatir. Pada saat itu semua proses ekonomi, proses produksi apapun itu tidak jalan. Karena kita ketahui pada saat ini, waktu silam tahun 2018 itu Kabupaten Sigi terjadi dua musibah besar bencana alam, yaitu gempa dan likuifaksi, di mana gempa ini sangat menghancurkan semua bukan hanya sumber daya sumber daya juga hilang, tapi juga beberapa sarana prasarana produksi yang ada di Kabupaten Sigi tidak bisa difungsikan ya. Kemudian pada saat itu juga kami sebagai pelaku usaha tidak bisa melanjutkan proses pengolahan dikarenakan pada saat itu semua sumber daya alam, baik kolam ikan, bahan baku, kami sangat kesulitan. Pada saat itu memang sama sekali hancur, berkeping-keping, dan tidak ada proses pembudidayaan. Untuk hasil perkebunan juga, kacang kita tidak dapatkan karena tempat produksi kacang yang kita biasa langganan ini, semua desanya itu hancur ya, daerah Sidera dengan Jono Oge itu terkena likuifaksi. Likuifaksi itu di mana semua usaha yang daratan sudah berpindah, jadi semua jadi air. Terus yang air juga semua hilang ke bawah, seperti apa ya, dibilang di blender. Meski dihinggapi rasa trauma, bukan berarti Nur berhenti berusaha. Perlahan dia bangkit dan mengumpulkan puing-puing keberaniannya untuk kembali melanjutkan usahanya di bidang pengolahan ikan. Alhamdulillah, kebetulan saya pernah menjadi penyuluh perikanan tenaga kontrak, dan di situ Kementerian Kelautan dan Perikanan mendata seluruh pelaku usaha, seluruh penyuluh-penyuluh kontrak yang ada di Sulawesi Tengah yang berdampak bencana untuk diberikan bantuan. Dan alhamdulillah saya masuk dalam pendataan itu sama teman-teman yang dari kementerian, utusan dari kementerian. Mereka berkunjung ke tempat saya, kebetulan UKM Namomi, dan mereka memberikan bantuan sembako serta peralatan genset karena kebetulan listrik kan kita mati total, mati hidup dan belum berfungsi dengan baik untuk itu. Dari gempa 2018 akhir, 1 tahun lebih lah saya baru mulai proses produksi lagi pengolahan, karena sudah mulai ada di sekitarnya, sudah ada yang mulai produksi olahan lagi, bahan bakunya.
khususnya. Setelah gempa, alhamdulillah usaha saya semakin meningkat. Tapi setelah gempa lagi ada bencana lagi, yaitu COVID ya. Ya, di mana semua lagi proses ekonomi untuk jalur untuk bertemu bersosialisasi dengan orang itu tidak bisa. Jadi itu lagi kedua kendala seperti itu lagi yang dihadapi kami pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sigi khususnya. Waktu itu kemarin saya sempat karena tidak bisa untuk bersosialisasi dengan menjual juga, saya sempat banting setir berpindah usaha, tapi masih tetap menggunakan bahan baku ikan. Saya menjual roti, aneka roti. Dan alhamdulillah di saat pandemi itu, aneka roti olahan saya, terutama roti abon itu sangat diminati oleh masyarakat. Karena kita kalau mau pergi ke toko roti kan semua tidak bisa, karena banyak virus kan di luar. Jadi kita kerja dari rumah, terus kita gunakan alat, alhamdulillah sudah ada transportasi online ya, seperti Grab, Gojek, dengan Maxim. Itu kita gunakan untuk transportasi ini, pemasaran hasil olahan UKM Namomi, seperti itu. Perjalanan usaha Nur Alfianti sendiri terbilang panjang. Tercatat sudah lebih dari 1 dasawarsa dia bergelut dengan usaha pengolahan ikan. Di bawah bendera UMKM Namomi, Nur bercerita bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi daerah menjadi peluang ekonomi. Mengawali usaha merintis sejak tahun 2011, diawali dengan pembuatan olahan kacang telur berbahan dasar ikan. Pertama saya gunakan ikan lele, kemudian saya coba jual di tingkat-tingkat teman-teman kantor. Kebetulan saya kemarin juga kontrak di salah satu instansi di Kabupaten Sigi. Jadi saya jual sama teman-teman. Kemudian ada event-event pameran, saya coba menjual juga, memasarkan produk saya di pameran-pameran yang ada di Kabupaten Sigi, seperti dalam rangka ulang tahun, terus perayaan hari-hari besar Indonesia, seperti itu. Ya, saya memilih produk ikan lele karena kita ketahui di Kabupaten Sigi tidak memiliki laut, tapi memiliki potensi wilayah perikanan air tawar yang cukup besar ya, di mana kita ketahui di daerah ini terdapat danau Lindu. Danau Lindu itu potensi ikan air tawarnya besar, dan salah satunya ada ikan lele. Dan perikanan air tawarnya selain ikan mujair untuk di Danau Lindu, potensi perikanan air tawarnya lainnya yaitu ikan lele. Jadi banyak pembudidaya ikan lele yang ada di Kabupaten Sigi. Kebetulan saya juga pembudidaya ikan lele. Dari budidaya ikan lele sistem terpal, saya berinisiatif untuk mengolah ikan untuk dipasarkan. Saya olah 50-50 ya, tapi lebih besar kita panen untuk konsumsi, kita jual untuk pasar, sebagiannya lagi kita olah untuk makanan ringan. Selain ikan lele, kita mencoba ikan gabus, dan sekarang ini kita lagi coba juga untuk pengolahan ikan sidat. Usaha kacang telur ikan lele dan ikan gabus ini saya coba berulang-ulang dulu ya, untuk memastikan rasa, kualitas, mutu yang enak ya, yang diterima oleh masyarakat. Awalnya saya coba dulu produksi untuk anak-anak. Jadi anak-anak suka makan, jadi saya sudah percaya diri untuk menjualnya di pameran-pameran. Dan alhamdulillah setiap produk ikan lele yang kita pasarkan di pameran-pameran mendapat apresiasi, misalnya juara untuk stand, atau kabupatennya mendapat itulah favorit karena ada produk unggulan khas daerah. Mencoba ya sekitar 5-10 kali, karena kita ketahui kalau untuk produk seperti biasa kan kacang telur renyah, tapi bagaimana caranya kita padukan dengan ikan itu kan kita ketahui begitu amis dan mudah rusak.
Jadi bagaimana kita coba-coba dari ikan segar atau ikan yang sudah kita ikan konsumsi yang di pasaran kita coba beli dengan tingkat rasa yang kita coba makan, bagaimana tingkat kualitasnya sehingga bisa dipasarkan, itu kita melalui proses yang cukup banyak percobaan sehingga kita sudah bisa percaya diri untuk menjual ke masyarakat. Segmen pasar ini untuk umum ya, dari anak-anak sampai dewasa, masyarakat, pegawai-pegawai, instansi, dan stakeholder lainnya. Kita coba. Di sini penjual kacang, alhamdulillah lokasi daerah Kabupaten Sigi khususnya, apalagi Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki prospek perkebunan yang sangat besar ya. Di antaranya salah satunya kacang. Tapi kalau untuk ekonomi masyarakat pelaku usaha di sini, kebanyakan mereka bikin kacang itu hanya kacang kulit, goreng, terus langsung pasarkan. Ya, di Kota Palu di Sigi banyak sekali dijual seperti itu. Untuk kacang telur, untuk kalangan terbatas untuk yang produksi. Makanya kita coba kacang telur, karena selain juga gurih, awet, diterima oleh anak-anak sampai dewasa. Sistem penjualan kami diawali dari kantor ke kantor. Dari kantor ke kantor, kemudian event ke event. Setelah itu rekan-rekanan dulu, rekan-rekan kerja, rekan-rekan sesama organisasi. Kemudian setiap ada event kita diundang. Nah, karena dinas-dinas sudah tahu bahwa kita sudah punya produk, ya, terutama dinas perikanan. Seperti itu pemasarannya. Dalam 1 bulan omset sekitar 5-10 jutaan. Tapi omset bisa meningkat saat menjelang Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, karena kacang telur merupakan cemilan juga di saat Lebaran ya. Bisa juga dipakai untuk paket-paket parcel. Kita biasa bikin-bikin untuk parcel, gabungan beberapa olahan ikan lainnya. Kita gabung, terus kita parcel, terus kita pasarkan ke OPD seperti itu. Kemarin Lebaran itu meningkatnya ya sekitar gimana? 2-3 kali lipat. Kita di sini keterlibatan untuk satu kali usaha sekitar 5-10 orang. Kalau untuk produksi skala besar ya, kita libatkan 5-10 orang. Bahkan sampai 15 orang kalau permintaan itu banyak. Mereka semua ini pelaku usaha satu UKM Namomi. Jadi masyarakat yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal, beda-beda dusun ya, sekitar sini semua satu UKM. Kebetulan juga kita memiliki tempat yang agak luas, jadi di sini bisa menampung sampai 20-30 orang, melatih ibu-ibu yang rumah tangga, terus anak-anak yang putus sekolah kami bina juga untuk pengolahan, khususnya pengolahan ikan. Kehadiran program Bangga Buatan Indonesia di Palu pada Agustus 2023 mempertebal keyakinan dan kebanggaannya sebagai pengolah produk perikanan. Selama program berlangsung sejak Mei, Nur mengaku tak pernah absen mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan yang digelar. Baginya, program Bangga Buatan Indonesia sekaligus menjadi momen kebangkitan bagi dia dan kelompoknya. Ya, alhamdulillah kemarin kami sudah dapat SKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk produk olahan snack ikan. Ya, proses mendapatkan SKP ini alhamdulillah kita selalu didampingi oleh penyuluh perikanan yang begitu gesit ya. Penyuluh perikanan dan staf dinas perikanan Sigi yang betul-betul agresif untuk mendampingi pelaku usaha yang produktif. Jadi alhamdulillah kemarin kita dibantu sama penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Sigi dalam mengurus SKP itu. Dan alhamdulillah sampai terbitnya alhamdulillah
Kami merasa puas dan merasa bersyukur sekali kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mempercayakan UKM kami, Namomi, dalam hal proses mendapatkan GMP dan proses pengolahan khususnya kacang telur ikan. Alhamdulillah sama sekali 0% tidak ada ditarik biaya apapun. Alhamdulillah penting sekali SKP sehingga produk olahan kita diakui oleh masyarakat dan diterima, dan masyarakat semakin percaya dengan adanya SKP. Kita bisa lebih meningkatkan produktivitas dan pemasaran usaha kita, dan untuk kita bisa mensosialisasikan masyarakat untuk selalu gemar makan ikan, karena ikan itu membuat kita cerdas, sehat dan kuat, dan tetap kita bisa berinovasi. Alhamdulillah UKM Namomi masuk dalam kurasi sehingga bisa mengikuti program kegiatan BBI dan BWI Sulawesi Tengah. Selama pendampingan dalam proses kegiatan BBI ya, Bangga Buatan Indonesia di Sulawesi Tengah, kami mendapatkan pembinaan terutama dalam kelayakan usaha, dalam hal pemasaran, dan kemudian dalam hal pengembangan pemasaran digital, seperti itu. Tahu SKP dari informasi dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Jadi kita disuruh untuk pembinaan supaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk. Jadi kami diwajibkan para pelaku usaha untuk menyiapkan prosedur SKP. Saya termotivasi dengan sumber daya ikan yang ada di Sulawesi Tengah ya, khususnya Palu dan Sigi dan sekitarnya. Saya termotivasi selain saya bisa mensosialisasikan, mengajarkan bagaimana itu budidaya yang baik, bagaimana itu proses penangkapan yang baik, yang sesuai dengan teknisnya, saya juga termotivasi untuk membuka usaha dalam hal perikanan. Karena kebetulan memang saya juga seorang sarjana perikanan, alumni Universitas Tadulako. Jadi saya betul-betul semangat dalam menimba ilmu dan memperluas usaha saya di bidang perikanan. Kebangkitan UMKM di Sulteng bukan hanya membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat. Penyuluh perikanan wilayah Palu dan Sigi, Dian, mengaku bahagia melihat pelaku usaha binaannya kini kembali bergeliat. Pada awalnya sebelum gempa itu, kami itu mereka ini sudah memang mengolah dari 2011 ya. Itu mereka sudah antusias mengolah bakso, ada nugget, macam-macam olahan abon. Awalnya itu kan budidaya ikan lele. Jadi orang-orang sini belum terlalu familiar bagaimana kami untuk agar mereka mengetahui dan menyukai makan lele kayak gitu. Maka timbullah inisiatif kami untuk membuat olahan abon lele kayak gitu. Pada waktu itu 1 minggu sebelum gempa, saya sempat fasilitasi pelaku utama perikanan Poklasar itu menerima bantuan KUR dari Artagraha, kemudian mereka membeli peralatan pada waktu itu. Jelang setelah itu, tiba-tiba gempa. Jadi semua ini, rumah ini, bangunan ini roboh semua, beserta dengan peralatannya. Kemudian ada salah satu juga anggota kelompoknya, itu meninggal dunia, tertimpa bangunan dia, kayak gitu. Namun setelah itu, setelah 2019 itu mereka coba kami bagaimana bisa bangkit dari keterpurukan itu, dan Ibu Hilda sendiri yang kelompok ini Mutiara Bakso sempat tinggal di rumah darurat.
Jadi sempat tinggal 2 tahun di situ, kami coba lagi mengolah bakso. Namomi hampir sama juga. Jadi cepat dan ini kami punya ini cepat bangkitnya. Kalau bantuan itu kemarin cuma bantuan dari mana-mana ya, dari Kementerian Kelautan, bantuan yang berupa begitu. Tetapi kami bagaimana bisa mengembalikan lagi ekonomi ini kan? Karena di Kabupaten Sigi ini tidak memiliki laut, kami coba menggunakan bahan-bahan baku yang ada yang lokal di sini seperti ikan lele, ikan nila, kayak begitu kami olah. Kalau kesulitannya saya rasa tidak sulit karena semua pakai aplikasi. Kalau mau buat NIB-nya harus ada sertifikat standarnya. Kemudian kita melalui proses itu manual mutu. Kemudian kita bikin panduan mutunya sampai diterbitkan sertifikatnya kayak gitu. Alhamdulillah mereka apalagi yang terima SKP itu, mereka sangat bersyukur dengan adanya ini, gerakan nasional ini. Sangat-sangat bersyukur. Iya, dan nanti insya Allah yang belum kami jangkau kemarin itu, nanti persyaratan-persyaratannya nanti kami buatkan. Seperti begitu, agar mereka juga dapat SKP. Saya dari UMKM Mutiara Bakso di Desa Lolo, Kecamatan Sigi Bromaru, Kabupaten Sigi. Saya usaha frozen bakso ikan dan tahu. Ikan selama ini saya memakai ikan salolo. Kalau bahasa kita, bahasa Palu itu ikan salolo. Kalau bahasa bukunya itu marlin. Bahasa ininya. Biasa kadang saya pakai juga ikan tenggiri. Cuman kalau ikan tenggiri agak jarang, susah dicari kalau tenggiri di Palu. Saya kan mulai dari awal usaha itu 2014 sampai 2018 kemarin itu saya baru mulai beli mesin pengolah bakso. Sudah mulai sekitar berapa bulan. Terus ada bencana kemarin, rubuh semua bangunan saya sama peralatan semua habis, nggak ada lagi yang tersisa. Sampai kulkas semuanya hancur. Setelah dari situ, awalnya saya berpikir, apa bisa kembali usaha saya ini. Alhamdulillah 3 bulan setelah pasca gempa, sudah ada langganan yang nelpon, Ibu lagi sudah mau buat bakso lagi. Saya bilang, oh iya, saya mau buat bakso lagi kalau memang masih ada yang peminatnya begitu. Mulai dari 3 bulan itu saya kembali sampai sekarang. Pelanggan saya kembali lagi dan lebih banyak lagi pelanggan. Sekota Palu, kadang pengiriman ke Toli-Toli, kadang juga ke Parigi, kadang juga ke Gorontalo. Kalau ada keluarga yang konsumen yang keluar kota, pasti beli baksonya di sini. Saya belum SKP, cuma saya sudah ada NIB. Kemarin saya berusaha untuk ambil ke izin BPOM, cuman saya punya rumah industri belum memadai, belum masuk persyaratannya. Karena saya lihat persyaratan dari BPOM, dia itu harus bangunannya sudah permanen, sudah harus ditehel. Nah sementara olahan rumah bakso saya itu masih pakai papan. Karena kemarin sudah rubuh. Nah, alhamdulillah tahun ini saya dapat bantuan dari Kementerian Rumah Industri sementara dibangun. Jadi rencana saya selesai rumah industri, nanti saya bermohon ke BPOM biar saya punya bakso olahan masuk ke Solayan. Karena banyak konsumen yang beritahu ke saya kalau boleh olahan saya dimasukkan ke Solayan, tapi dari Solayan harus ada izin BPOM-nya dulu. Baru saya belum lama juga baru tahu berapa bulan ini, saya belum urus gitu. Karena kemarin saya masih sibuk urus ini rumah industri. Ya harapan saya ke depannya selalu bermohon
bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Ini rencana saya, kalau sudah selesai rumah industri saya mau tambah usaha frozen ikan nila sama ikan lele yang siap siap goreng, siap diolah. Dari saya semuanya sudah bersih, sudah saya bersihkan, saya berikan bumbu, konsumen tinggal mengolahnya. Rencana saya seperti itu, menambah usaha saya dari perikanan. Lima tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka yang pernah merasakan kehilangan serta menyaksikan langsung peristiwa bencana. Namun selalu ada harapan bagi mereka yang pantang menyerah dan menjadikan bencana sebagai pengingat untuk terus berusaha dan berbuat baik terhadap sesama.